wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Kaswari, asal sekolah SMK 1 Air Tumbang, kelas 10 akuntansi, ingin menjelaskan tentang perubahan materi. Perubahan materi merupakan alih wujud zat baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Sebagai contoh, ketika Anda berjalan-jalan di kota tua, banyak dijumpai bangunan kuno yang mengalami pelapukan. Proses pelapukan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya aktivitas tumbuhan lumut, paparan sinar matahari, dan hujan. Perubahan materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat yang jenisnya baru. Ciri-ciri perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, wujud, dan warna. Contohnya pembuatan es batu, hanya perubahan wujud air dari cair menjadi padat. A. Perubahan wujud. Perubahan wujud zat karena pengaruh suhu dapat berwujud padat, cair, atau gas melalui proses pemanasan atau pendinginan. Proses mencair menyerap panas selama prosesnya, sementara proses mengembun, membeku, dan di posisi melepaskan panas selama prosesnya. B. Perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan pada sebuah zat dapat terjadi karena pengaruh suhu dan tekanan lain. Contoh perubahan bentuk dan ukuran adalah sebagai berikut. 1. Pemuai zat karena pengaruh suhu. 2. Penggilingan beras menjadi tepung karena proses penumbukan. 3. Pembuatan mobil dari potongan-potongan kayu menjadi kursi. C. Pelarutan. Pelarutan adalah proses pencampuran zat larut dan zat larut hingga menghasilkan larutan yang tercampur rata. Zat yang terlarut merupakan komponen larutan yang memiliki kadar mol lebih kecil daripada zat larutnya. Larutan termasuk perubahan fisika karena sifatnya reversibel yang dapat dikembalikan ke bentuk semula. Contohnya larutan garam dapat dikembalikan ke bentuk semula melalui proses destilasi atau penyulingan. 1. Larutan encer, yaitu larutan yang memiliki zat terlarut relatif lebih sedikit dibanding parut. 2. Larutan pekat, yaitu larutan yang memiliki zat terlarut lebih banyak dibanding pelarut. 3. Larutan jenuh, yaitu larutan yang kondisinya sudah tidak mampu lagi mengeluarkan zat terlarut pada suhu tertentu. Dengan naiknya suhu, larutan dapat bertambah. 2, 3. D. Ekstraksi. Ekstraksi adalah pengeluaran senyawa-senyawa dari sebuah sampel yang umumnya menggunakan media pelarut yang sesuai dengan sampel tersebut. Contoh ekstraksi yang paling sederhana adalah pembuatan minuman kopi. Kandungan kafein pada kopi yang berbentuk padat. Kandungan kafein pada kopi yang berbentuk padat ketika dimasukkan pada air panas, kandungan kopi akan terekstrak dan bercampur dengan air menjadi larutan. Pembuatan kopi instan tanpa ampas menggambarkan dengan jelas bahwa proses ekstraksi dan larutan adalah proses perubahan fisika. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat maten berbeda baru dari zat. Semua dinamakan perubahan kimia. Dinamakan juga reaksi kimia atau reaksi. Contoh perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. A. Pembakaran adalah suatu reaksi kimia pada zat yang mudah terbakar dengan suatu oksida dan menghasilkan panas. Beberapa reaksi pembakaran disertai dengan pendaran cahaya atau percikan api. Contoh pembakaran adalah reaksi hidrogen dan oksigen pada proses pembakaran bahan bakar roket. B. Perkaratan korosi. Pada saat proses oksidasi, logam bereaksi dengan oksigen air laut, air atau zat asam. Pada
Pada reaksi korasi, logam berkedudukan sebagai reduktor yang mengalami oksidasi umumnya. Proses tersebut menghasilkan oksida berwarna coklat kemerah-merahan. Reaksi korasi sangat merugikan bagi kehidupan, khususnya pada bidang manufaktur logam. Contoh proses korosi pada besi terlihat pada persamaan reaksi kimia berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.